Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Erika dengan NIM 4122111016. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi administrasi dan manajemen. Berikut nama kelompok saya, Nova Erika, saya sendiri, ada Ari Pratama, Mutiara Amalia, Chelsea Rizfa Kirana, Anggi Feni Rezeki, dan Arizi. Administrasi adalah seluruh kegiatan mulai dari kegiatan hingga pengurusan segala halnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi bisa dilakukan oleh satu orang saja karena membutuhkan kerjasama antar dua orang atau lebih. Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Yunani yakni administrir, berarti melayani atau membantu. Dalam arti luas, administrasi bisa diartikan sebagai kerjasama. Administrasi berkaitan dengan bidang atau hal lainnya seperti organisasi, manajemen, kebijakan, dan hubungan antara manusia, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada pun tujuan administrasi. Yang pertama, untuk memantau kegiatan atau data milik organisasi. Adanya organisasi membantu organisasi untuk memantau dan senantiasa memperhatikan kegiatan atau data yang dimilikinya. Yang kedua ada untuk evaluasi. Artinya, selain untuk memantau, administrasi juga dibutuhkan untuk melakukan evaluasi, misalnya evaluasi kebijakan, kegiatan, rencana, atau hal lainnya. Dan yang ketiga, untuk penyusunan program. Di sini maksudnya adalah kegiatan administrasi juga bertujuan untuk membantu penyusunan program kegiatan dan pengembangannya agar sejalan dengan yang diinginkan organisasi tersebut. Ciri-ciri administrasi yang pertama terdiri atas kelompok orang, yang kedua menjalin kerjasama, yang ketiga memiliki tujuan yang harus dicapai, yang keempat adanya proses kegiatan usaha, yang kelima kegiatan bimbingan dan kepemimpinan pengawasan. Adapun jenis-jenis administrasi, yang pertama administrasi perkantoran adalah jenis administrasi yang aktivitasnya seperti meliputi perencanaan keuangan, pencatatan, distribusi barang, dan personalia. Yang kedua, administrasi negara adalah jenis administrasi yang aktivitasnya berkaitan erat dengan kepentingan publik atau masyarakat umum seperti kebijakan publik, etika, dan sejenisnya. Ketiga, ada administrasi keuangan adalah jenis administrasi yang aktivitasnya berhubungan dengan keuangan. Salah satu tugas utamanya ialah membuat laporan keuangan. Keempat, pendidikan adalah jenis administrasi yang kegiatannya berkaitan dengan dunia pendidikan. Contoh kegiatannya ialah perencanaan, pengarahan, serta pengawasan pendidikan. Dan yang terakhir ada administrasi niaga adalah jenis administrasi yang kegiatannya meliputi perencanaan dan pengawasan segala hal yang bersifat perniagaan. Biasanya dilakukan dalam perusahaan atau bisnis. Salah satu tujuan administrasi ini ialah meraih keuntungan atau profit ekonomi. Yang selanjutnya ada pengertian manajemen. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Para ahli memandang ilmu manajemen dengan pengertian beragam. Mary Parker Pollard, manajemen adalah seni yang menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan bawahannya atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan. Yang kedua ada beralih ke George Robert Terry yang mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Selanjutnya ada unsur-unsur manajemen. Ada 6 unsur yang sering kita tahu. Yang pertama manusia. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia sebagai membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Tanpa adanya manusia, kegiatan tersebut tidak pernah ada. Yang kedua ada uang. Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan. Biaya operasional dalam sebuah kegiatan manajemen untuk membutuhkan uang agar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga ada material. Material manajemen ini adalah terpenting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi jika material yang dipilih tujuan manajemen akan kualitas. Yang keempat ada mesin. Merupakan unsur lain yang diperhatikan dengan adanya mesin atau teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah. Tujuan pun dapat tercapai lebih efektif. Dan yang kelima, ada metode. Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen jika metode yang dibuat berdasarkan target
fasilitas waktu dan uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Jadi ini juga dapat menciptakan manusia agar dapat tercipta dengan baik. Yang terakhir ada pasar. Unsur ini terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas yang baik. Sekian dari saya. Penjelasan saya mengenai definisi administrasi bisnis. Terima kasih.